cerita baptisan saudara, maka kita pun harus dikuburkan supaya bangkit. Nah, maka yang belum dibaptis mesti. Ya, dalam Roma 6 coba kita melihat apa kata Alkitab. Firman Allah berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah, apa saudara? Dibaptis dalam kematiannya. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Teruskan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kata-kata dengan demikian kita telah dikuburkan. Maksudnya dengan baptisan selam itulah kita dikuburkan. Karena Yesus pun waktu mati dikubur. Maka baptisan air pengertiannya dikubur. Makanya baptisnya tuh begini. Begini, macam orang dibaringkan mati. Ya. Sekalipun ada orang baptis dalam tong, itu nggak bisa dimiringkan, paksa ya, tetapi baptisan yang tepat, yang benar, seperti mana dikubur begini dia patung. Ya, makanya kadang-kadang orang baptisnya tutup hidung, masuk ke sini. Kalau tak pandai baptis, ya, saya sendiri pun dulu dibaptis, saudara, masuk air, kaki saya terangkat ke atas. Ya, dibaptis terlalu apa, langsung kaki naik ke atas. Ya. Nah, jadi juga kalau kita mengubur orang mati, ya, pastikan kakinya jangan keluar. Ya, amin. Karena kalau terlihat orang lari. Jadi kalau orang dikubur, saudara, pastikan semua tenggelam, dibaptis. Begitu juga orang yang dikubur, pastikan semuanya. Jangan sampai kaki, badan terkulur, muka keluar. Ya, apalagi dalam bentuk pocong yang dikubur, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya mengubur pun mesti ada keahlian. Berapa dalam? 6 kaki. Lebar? 3. Ada ukurannya itu, jangan sembarang ya. Karena kalau sembarang mengubur, saudara, pertama sampai kita bawa petinya tak cukup, tak bisa masuk, panjang cerita. Iya kan? Jadi sama baptisan pun itu harus betul. Ya. Maka itu sebabnya nggak boleh sembarangan dibaptis. Dalam pengertian orang yang membaptisnya mesti punya lesen. Nah, lesen. Apa lesennya? Kalau kita minimal PDP. Ya, minimal pendeta pembantu. Kalau terpaksa diakens. Kalau tidak ada. Ya, jangan baru datang ke gereja suruh baptis, nggak tahu atas nama siapa. Baptis saja. Caranya pun salah. Nah, makanya perlu ada orang yang berpengalaman, orang yang punya ini, ya. Nggak salah-salah baptis. Jadi gereja kita, saudaraku, mengajarkan baptisan selam. Tidak boleh yang ini, tidak boleh budak-budak. Mengapa? Karena ayat tadi mengatakan, ya, ayat yang kelima, firman Allah berkata dalam Roma yang ke-6, sebab jika kita telah menjadi satu, ya, sama-sama kita baca ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kata sebab, ya, arti kata sebab adalah menunjukkan alasan. Alasan seperti mana hubung kait dengan Yesus. Sebab jika kita telah menjadi apa? Satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Maka
Saya minta saudara, kalau saudara belum diselamkan, alangkah bagus diselamkan. Karena ayat ini salah satu. Akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi bagi dosa. Ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kematian kita di dalam Kristus Yesus, maka tandanya baptis. Arti baptis dikuburkan. Amin. Sama seperti manusia kalau mati, diapain? Setelah mati, diapain? Dikubur. Sama manusia lamamu. Manusia lamamu itu mesti dikubur. Ibarat mayat kalau tidak dikubur, apa? Busuk, berbau, menakutkan. Nah, jadi kalau sudah dikubur, ya sudah. Ya, kita pun tak mau mayat lama-lama di rumah. Betul? Ya, 2 hari ada udah mulai apa. Saya tidak lupakan bagaimana nenek saya meninggal waktu saya pulang ke Sumatera. Udah kelamaan, dibawa dari Pekanbaru, masuk ke Sumatera Utara, saudara, ke arah Medan sana. Disuntik pakai formalinnya atau berapa banyak itu, berapa liter. Tidak juga saudara, ya. Udah bau. Kami tidur lagi di situ, aduh Tuhan, bilang ngeri kali hidup ini. Ya, nenek saya meninggal, umur 90 tahun lebih. Ya. Terpaksa saudara, dilama dikit karena mesti ada buat adat lagi. Ya, buat adat. Jadi kalau mati saudara tidak dikubur-kubur, bau. Jadi bagi saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, jangan lama-lama tidak dikubur. Nanti disebut mayat hidup. Betul? Itu pengertiannya. Amin. Maka itu sebabnya semua kita kalau sudah percaya kepada Yesus, maka manusia lama itu sudah mati. Kalau sudah mati dikubur. Karena kalau tidak dikubur tidak ada kebangkitan. Maka itulah yang saya tidak berani jemaat itu tidak dibaptis. Makanya kadang-kadang aku udah dibaptis masa kecil, aku udah dipercik masa budak. Ya, masa budak pun tidak ada pertobatan. Ada orang menganut ini, gereja-gereja lain karena mengambil kitab yang ada katanya ikut sejarah. Tetapi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lebih kepada Bible, itulah namanya ya sola scriptura. Bahwa Alkitab adalah kuasa tertinggi, hukum tertinggi dari yang lain, termasuk tradisi. Ya, jadi untuk itu kepada kita bukan menganut, oh gereja kamu mesti diselam, bukan. Kita menganut apa yang tertulis. Haleluya, amin. Ya bukan karena si Boiman, bukan karena dia mendirikan pelayanan gereja ini harus diselamkan, bukan karena Alkitab mengatakan, maka kita disebut full gospel. Apa yang ada dalam Alkitab itulah kita lakukan sepenuh-penuhnya. Amin. Kalau dibilang diselamlah, jangan pakai cara lain. Karena tanpa penguburan kematian sama seperti Yesus dikuburkan, demikian pun kita mesti sama, mesti satu. Nggak ada cara lain. Makanya gereja jadi berpecah gara-gara baptisan. Karena macam-macam cara dibuat. Ada pakai bendera, ada pakai percik, ada pakai anak-anak, ada masa apa, saudara. Akhirnya jadi bingung orang. Padahal Efesus 4 berkata, satu iman, satu baptisan. Satu baptisan apa? Yang penting dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan itu. Semuanya mesti satu.